Assalamualaikum, halo semua, selamat datang di channel Sarang Pawon 21. Hari ini kita mau bikin mango sticky rice, rasanya enak, ada perpaduan manis, seger dari mangga yang matang, gurih dan legit dari ketan yang pulen, serta creamy, asin, manis, seimbang dari saus santan yang kental. Enak banget dijadikan dessert di rumah bareng keluarga, atau bisa dijadikan juga inspirasi untuk ide jualan. Yuk gak usah lama-lama, langsung aja kita tonton videonya sampai selesai. Bahan utamanya aku pakai mangga arum manis 1 kg, kemudian ada wijen sangrai aku pakai secukupnya aja. Lalu ada beras ketan 500 gram, ini nanti aku rendam dengan air 1 liter. Lalu ada santan, ini aku pakai campuran 260 ml santan instan dan air 340 ml. Garamnya 1 sendok teh, daun pandannya 2 lembar. Kemudian untuk bahan flas santannya ada santan 300 ml, aku pakai 150 ml santan instan dan 150 ml air. Gula pasir 1 sendok makan, tepung maizenanya 1 sendok makan, daun pandannya 1 lembar dan garamnya setengah sendok teh. Pertama, kita rendam beras ketan dengan air 1 liter. Kita rendam selama 2 jam. Tujuan beras ketannya direndam 2 jam supaya tekstur ketannya nanti lebih pulen dan lebih kenyal, matangnya lebih merata, dan mempersingkat waktu memasak. Selanjutnya kita cuci bersih beras ketan yang sudah direndam sebelumnya. Ini kita cuci bilas 2 kali supaya benar-benar bersih. Lanjut kita siapkan wajan anti lengket, masukkan beras ketan ke dalam wajan. Tambahkan daun pandan yang sudah diikat, tambahkan santan 600 ml, isinya campuran santan instan 240 ml dan air 340 ml. Kemudian tambahkan garam 1 sendok teh. Kita nyalakan kompor, gunakan api sedang, masak sambil diaduk sampai santannya menyerap ke dalam beras ketan. Proses ini namanya diaron. Tujuan dari proses ini supaya butiran beras ketan menyerap sebagian besar cairan santan dan menjadi setengah matang, sehingga saat dikukus nanti hasilnya menjadi lebih pulen dan matang sempurna. Nah, ini kalau diaduk sudah berat, santannya sudah menyerap, kita matikan kompornya. Kita siapkan kukusan yang sudah mendidih, kemudian kita masukkan ketan setengah matang sembari diratakan permukaannya. Tutup rapat dan kukus ketan 20-30 menit sampai matang dan tanak. Setelah dikukus 20-30 menit, kita cek kematangan ketannya. Kalau dirasa sudah pulen, kita matikan kompornya dan kita sisihkan dulu ketannya. Lanjut, kita potong dadu buah mangga arum manis. Size-nya bisa disesuaikan dengan selera. Kalau udah, kita sisihkan dulu mangga arum manisnya. Lanjut, kita buat flas santan. Masukkan 300 ml santan. Kemudian masukkan daun pandan, gula pasir 1 sendok makan, dan garamnya setengah sendok teh. Kita nyalakan kompor, gunakan api sedang cenderung kecil. Masak sampai santannya mendidih. Kalau sudah mendidih, masukkan larutan tepung maizena. Aduk sampai dapat kekentalan yang diinginkan. Jangan terlalu kental ya, karena flas santan ini akan mengental dengan sendirinya saat dibiarkan di suhu ruang. Oke, yang terakhir tinggal kita plating. Cetakannya aku pakai cetakan tin wall yang bulat ukuran 200 ml. Sebelum dicetak, olesi dulu dengan minyak secukupnya. Kita tambahkan potongan buah mangga secukupnya. Lalu kita siram dengan flas santan di atas ketannya. Tinggal kita taburi keju secukupnya. Taburi dengan wijen yang sudah disangrai, taburi secukupnya aja. Terakhir, beri hiasan daun pandan di atasnya. Mantan atau mangga ketan atau mango sticky rice-nya sudah bisa dinikmati. Ini rasanya enak banget. Perpaduan manis, segar dari mangga yang matang, gurih, creamy dari saus santan yang kental, dimasak dengan gula dan garam, serta tekstur kenyal, lembut, pulen dari nasi ketan yang dimasak, menciptakan hidangan penutup yang kaya rasa, harmonis, dan memanjakan lidah.
cocok untuk segala usia. Cara penyimpanannya, untuk di suhu ruang, ketan mangga ini bisa awet 6-8 jam. Kalau disimpan di kulkas atau chiller, bisa awet 1-2 hari. Tiap komponennya disimpan secara terpisah, ketan dalam wadah kedap udara, plasantanya di wadah terpisah, bisa dipanaskan lagi, dan mangganya dipotong dadakan supaya masih segar. Tidak disarankan disimpan di freezer ya, karena ketannya akan keras dan mangga yang segar jadi lembek saat dicairkan. Oke, sekian video dari aku hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support dan sudah subscribe YouTube kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk yang belum subscribe. Dan nyalakan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari Sarang Pawon 21. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum.